Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Puspitasari, perwakilan dari kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahyang pada tahun 682 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya berlokasi di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara Pertama. Sriwijaya dikenal sebagai Kerajaan Nusantara Pertama. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat agama Buddha, pusat pendidikan, dan sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Awal mula kelahiran Kerapan Sriwijaya dimulai dari seorang tokoh penakluk bernama Dapun Tahyang Sri Jayanasa atau kita singkat dengan nama Sri Jayanasa. Keberadaan historis Sri Jayanasa bisa kita ketahui dari prasasti Kedukan Bukit yang dibuat pada tahun 683 Masehi. Prasasti tersebut menerangkan bahwa Sri Jayanasa melakukan kampanye penaklukan dengan membawa 20.000 tentara dan 1.312 kru. Awal mula Kerajaan Sriwijaya berawal dari dibangunnya suatu perkampungan Sriwijaya. Perkampungan ini terletak di lalu lintas perdagangan. Di dalam perkampungan Sriwijaya ini terdapat pasar yang sangat ramai dikunjungi masyarakat. Karena hal itu, maka perkampungan ini berkembang menjadi pusat perkotaan dan perdagangan. Berikut adalah beberapa bukti sejarah dari Kerajaan Sriwijaya, di antaranya Kedukan Bukit, Kota Kapur, Nalanda, dan Ligor. Berikut adalah beberapa fakta yang saya temukan mengenai Kerajaan Sriwijaya. 1. Kerajaan Sriwijaya dapat mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Beliau memimpin pada tahun 850 Masehi. 2. Kerajaan Sriwijaya termasuk pusat persebaran agama Buddha se-Asia Tenggara dan pada abad ke-9, Sriwijaya berhasil menaklukkan seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. 3. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12, di mana saat itu kerajaan besar mulai menyerang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan monarkis dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja dianggap sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi ilahi, berperan sebagai penguasaan politik dan spiritual. Hierarki sosial di Sriwijaya terdiri dari beberapa lapisan, termasuk 1. Raja, yaitu pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut. 2. Pangeran dan pejabat tinggi, yaitu keluarga kerajaan dan pejabat. 3. Pemerintah dan administrasi. 4. Bangsawan. Dan yang kelima, rakyat biasa. Peran raja dalam sistem pemerintahan ini adalah 1. Penguasa absolut, 2. Pemimpin militer, dan 3. Pelindung agama. Sementara peran pejabat tinggi yaitu 1. Wazir dan pembantu, 2. Gubernur wilayah, 3. Militer dan jenderal. Puncak kejayaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 hingga ke-10. Berikut adalah beberapa aspek penting dari masa pemerintah beliau dan pengaruh di Asia Tenggara. 1. Pemerintah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa dikenal sebagai penguasa yang kuat dan berpengaruh. Ia merupakan keturunan dinasti Sailendra yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. 2. Ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Balaputradewa, Sriwijaya melakukan ekspansi wilayah yang signifikan. Kerajaan ini berhasil menguasai berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan bagian dari Semenanjung Malaya. 3. Pengaruh di Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi, memengaruhi wilayah sekitarnya. Hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Mataram dan kerajaan di Tiongkok memperkuat pengaruhnya. Mengapa Sriwijaya disebut kerajaan maritim? Berikut beberapa alasannya. 1. Karena wilayah kekuasaan Sriwijaya. 2. Mempunyai kekuasaan wilayah perairan yang sangat luas. 3. Mempunyai angkatan laut yang kuat. Dan yang terakhir, pelayaran dan perdagangan dengan jalur laut. Ekonomi kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dari abad ke-7 hingga ke-13 sangat bergantung pada perdagangan maritim. Terletak di Selat Malaka, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan antara Asia dan daerah sekitarnya. Berikut adalah beberapa ciri utama ekonomi Sriwijaya. 1. Perdagangan. 2. Penguasaan laut. 3. Pertanian. 4. Pajak dan tools. Dan 5. Pertukaran budaya dan teknologi. Budaya dan agama kerajaan Sriwijaya sangat kaya dan beragam, dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai jenis bangsa dan peradaban. Berikut adalah beberapa aspek utama. Budaya. 1. Pengaruh India. 2. Bahasa dan sastra. 3. Seni dan arsitektur. 4. Keterampilan maritim.
Berikutnya adalah agama. 1. Buddhisme, 2. Hindu, 3. Toleransi agama, 4. Hubungan dengan India. Masa kemunduran kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, 2 kali diserang dari Kolamandala tahun 1023 dan 1068 kepada Sriwijaya. 2. Faktor ekonomi. Aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya telah jatuh ke kekuasaan raja-raja sekitarnya. 3. Ekspedisi Pamalaya di Singasari, serangan Majapahit. Sekian pembahasan tentang Kerajaan Sriwijaya dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.